Halo teman-teman semuanya, kita saat ini sedang bersama Antapedia Channel yang akan menemani teman-teman semuanya, khususnya blogger pemula yang saat ini sedang belajar untuk mengelola blognya. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat judul artikel agar artikel tersebut bisa bersaing di mesin pencarian Google dan tentunya mendapatkan banyak pengunjung. Nah, teman-teman blogger semuanya, khususnya bagi pemula, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat judul artikel agar artikel kita bisa bersaing di mesin pencarian dan tentunya nantinya juga akan mendapatkan banyak pengunjung sehingga blog kita tidak akan sepi. Nah, ini memang perlu ada semacam tips atau trik bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi blogger pemula, agar dalam menulis artikel itu tidak sembarangan. Nah, kalau memang teman-teman targetnya adalah untuk mendapatkan banyak pengunjung, maka cara ini harus diikuti atau dicoba oleh teman-teman semuanya. Tetapi jika teman-teman hanya hobi, hanya ingin menyalurkan hobinya di blog tanpa mengharapkan banyak kunjungan, silakan teman-teman untuk skip video ini. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan banyak kunjungan pada blognya teman-teman tentunya harus lebih berhati-hati dalam menulis judul artikel, karena judul artikel ini yang nantinya akan tampil di mesin pencarian. Dan tentunya ketika judul artikel kita tampil di mesin pencarian, maka pertama kali yang dilihat oleh pengunjung adalah judulnya, karena di mesin pencarian Google atau mesin pencarian lain hanya menampilkan judul dan juga sedikit deskripsi dari artikel kita. Jadi yang paling mendominasi di mesin pencarian tersebut adalah judul. Ketika judul yang kita miliki atau judul artikel kita tampil dengan kalimat atau kata-kata yang menarik, maka tentunya para pengunjung akan tertarik, kemudian akan masuk pada artikel kita dan secara tidak langsung kunjungan pada blog kita juga akan bertambah. Nah, sedemikian pentingnya judul ini teman-teman semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi tentang bagaimana sih cara menulis judul artikel blog yang bagus, yang menarik, sehingga para pengunjung akan tertarik untuk masuk pada artikel kita. Dan kita langsung saja kali ini kita akan belajar membuat judul blog menggunakan Google Penyaranan atau biasa juga disebut dengan Google Sugesti atau juga disebut dengan Google Autocomplete. Nah, teman-teman semuanya, saya akan segera mempraktekannya dan teman-teman juga bisa langsung mencobanya. Silakan dipegang HP-nya, karena kita akan melakukan semacam riset judul ini hanya menggunakan HP saja. Jadi tidak perlu ribet memegang laptop, karena dengan HP kita sudah bisa melakukan berbagai hal pengelolaan tentang blogger. Nah, teman-teman semuanya, saat ini langkah yang pertama untuk belajar membuat judul menggunakan Google Autocomplete atau Google Penyaranan ini adalah dengan masuk pada pencarian Google. Dan di sini untuk lebih memastikan atau lebih spesifik kita betul-betul berada di mesin pencarian Google, maka kita langsung saja ketik di google.com. Nah, di sini kita sudah masuk pada halaman browser dari google.com. Jadi sekarang kita langsung saja untuk mengetikkan
kata kunci dari judul kita. Kita cukup mengetikkan kata kunci saja, misalnya membuat email. Nah, di sini seperti contoh kita mengetikkan kata kunci membuat email, kemudian di bawahnya ditawarkan atau disarankan oleh Google membuat email baru, membuat Gmail baru, membuat email baru di HP, kemudian membuat email Yahoo tanpa nomor HP, membuat email perusahaan, membuat email Google, membuat email prakerja. Nah, dari penawaran ini, teman-teman yang ingin membuat judul, silahkan dipilih mana yang lebih cocok dengan artikel yang sedang atau akan ditulis oleh teman-teman semuanya. Misalnya membuat email tanpa nomor HP. Nah, ini menarik dan memang banyak dicari oleh teman-teman, karena ketika membuat email, para teman-teman tidak perlu ribet untuk memasukkan nomor HP-nya. Misalnya kita membuat judul email, membuat email tanpa nomor HP. Silahkan diklik tanda panah yang ada di samping kanannya, membuat email tanpa nomor HP. Nah, di kotak penelusuran sudah tampil membuat email tanpa nomor HP, tapi ini masih belum lengkap ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian di sini juga disarankan kembali oleh Google membuat email tanpa nomor HP di PC, kemudian membuat email tanpa nomor HP, membuat Gmail tanpa nomor HP, daftar email tanpa nomor HP. Nah, kita coba membuat email tanpa nomor HP di PC misalnya. Nah, ini ditawarkan kembali. Ada banyak penawaran tentang cara membuat email tanpa nomor HP. Jadi teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Mana yang lebih nyaman judulnya menurut teman-teman semuanya. Karena memang tidak ada aturan khusus dalam membuat judul ini, tapi ketika kita mencobanya, kita ukurkan dengan diri kita sendiri bagaimana judul yang enak ini, maka teman-teman bisa memilihnya. Misalnya kita memilih cara membuat email tanpa nomor HP di komputer 2022. Karena memang sekarang adalah tahun 2022, maka teman-teman juga bisa menyematkan tahun di judul artikelnya teman-teman. Tapi ketika kita menyematkan tahun di judul artikel, maka secara tidak langsung kita memang membatasi judul kita hanya untuk tahun yang sedang berjalan. Misalnya sekarang tahun 2022, maka tahun depan meskipun panduannya masih tetap relevan, maka tahun ini akan membuat pengunjung menjadi ragu. Jangan-jangan ini adalah panduan tahun lalu dan tahun sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Namun kita fokuskan cara membuat judulnya terlebih dahulu. Jika sudah cocok, maka kita tinggal copy paste. Kemudian kita tempelkan pada judul artikel blog. Nah, seperti itu teman-teman, cara membuat judul artikel yang bisa bersaing di mesin pencarian dan juga nantinya bisa mendapatkan banyak pengunjung dari Google menuju blog kita. Dengan menggunakan Google penyaranan ini sebenarnya sangat membantu kita bagi para blogger yang bingung menulis judul artikel. Karena dengan ini kita bisa mempunyai semacam pemilihan daripada judul yang ingin kita gunakan pada artikel kita.
Dan apa sih keistimewaannya daripada judul yang disarankan oleh Google ini? Nah, Google ini sebenarnya ya teman-teman semuanya, Google selalu merekam perilaku para pengguna yang melakukan pencarian di mesin pencarian Google. Jadi setiap pengguna itu biasanya mencari apa dan kebutuhannya seperti apa. Dan Google merekam itu. Kemudian dari hasil merekam tersebut, Google akan menyarankan kepada para pengguna lain atau pencari lain yang sedang mencari informasi sejenis di Google. Dan kemudian ternyata para pengguna atau calon pengunjung dari pencari informasi ini memang tidak perlu repot-repot lagi ketika Google sudah menyarankan atau memberikan pilihan dari informasi-informasi apa yang ingin dicari oleh teman-teman, maka para pengunjung tersebut biasanya tidak perlu menuliskan atau mengetik lagi secara lengkap apa informasi yang ingin didapatkan, karena mereka tinggal klik apa yang disarankan oleh Google. Kemudian mereka akan mendapatkan berbagai pilihan judul informasi dari website atau blog dari teman-teman semuanya. Dan ini bisa kita jadikan kesempatan, karena dengan kita langsung membuat judul seperti yang disarankan oleh Google, maka ketika Google menyarankan kepada orang lain, kepada para pengunjung lain, blog kita atau artikel dalam blog kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima kunjungan daripada judul yang sudah diklik oleh teman-teman lain. Mereka akan langsung masuk pada pencarian Google, kemudian sesuai dengan judul penyaranan tersebut, maka blog kita atau artikel-artikel kita akan direkomendasikan di pilihan pencarian. Nah, jika artikel blog kita sudah direkomendasikan oleh Google, maka peluang untuk mendapatkan kunjungan pada artikel kita atau blog kita ini menjadi lebih besar, karena kita sudah menghubungkan judul dengan penyaranan Google yang diklik oleh para pengunjung. Nah, begitu saja teman-teman semuanya, video kita kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat judul dari artikel kita agar bisa bersaing di mesin pencarian dan tentunya mendapatkan banyak pengunjung pada blog kita. Dan ini nantinya bisa mendapatkan manfaat yang banyak sekali di blog kita. Misalnya kita sudah menjadi penayang iklan dari Google AdSense atau iklan yang lainnya, maka ketika pengunjung sudah masuk kepada blog kita dan kita mendapatkan banyak pengunjung, peluang untuk diklik juga pada iklannya menjadi lebih besar. Nah, begitu saja teman-teman semuanya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman blogger pemula.